Against the Gods Bab 2097, Kaisar Kabut menyerang dunia. Julukan, gadis naga berwajah bekas luka, berasal dari dua bekas luka mengerikan di wajahnya, terukir di sana oleh debu jurang yang menggerogoti. Meng Jianxi, setelah melirik sekilas ekspresi Yun Ce, segera mencari informasi yang relevan dalam ingatannya. Dia memperlambat ucapannya dan berkata, Long Xi memegang posisi unik dalam klan naga. Ia tidak lahir di antara mereka, tetapi ditemukan oleh seorang anggota klan naga di luar pegunungan. Dikatakan bahwa ketika ia ditemukan, ia hanyalah seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Yun Ce. Karena dia membawa aura garis keturunan naga leluhur, dia dibawa kembali ke klan naga. Namun, tidak ada yang mengakuinya, jadi dia dianggap sebagai keturunan naga leluhur dan manusia, yang terlantar di dunia luar. Apa kedudukannya di dalam klan naga? Yun Ce tiba-tiba bertanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Meng Jianxi mempertimbangkan sejenak, lalu memberikan jawaban yang cukup jelas, meskipun dia berasal dari garis keturunan naga leluhur yang telah kembali, dan setengah manusia, setengah naga, Long Xi memiliki status yang tinggi dan agak istimewa dalam klan naga. Penguasa naga, yang memerintah klan naga, sangat protektif terhadapnya. Ia memberinya wilayah pribadi dan telah mengeluarkan perintah tegas pada beberapa kesempatan bahwa tidak seorang pun boleh menyinggung atau menindasnya karena garis keturunan eksternalnya. Lebih jauh lagi, tidak seorang pun diizinkan untuk memasuki wilayahnya, bahkan untuk mengganggunya. Kenapa? Tanya Yun Ce hampir tanpa sadar. Alasannya cukup sederhana, Long Xi memiliki bakat kekuatan mendalam yang luar biasa tinggi. Meng Jianxi menggunakan kata, luar biasa, tanpa ragu. Tingkat reproduksi klan naga cukup rendah, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat daripada manusia. Generasi garis keturunan naga leluhur saat ini hanya memiliki satu keturunan langsung, bernama Long Wangchu. Dia telah dihujani dengan sumber daya tingkat atas klan naga, namun pada usia 6 jiazi, dia nyaris tidak berhasil menerobos ke alam master ilahi. Namun, kultivasi Long Wangchu tiba-tiba meningkat pesat di 60 tahun terakhir. Sekarang, di usia 8 jiazi, dia telah mencapai tahap akhir alam master ilahi. Dunia luar berspekulasi bahwa semacam bakat bawaan yang terpendam perlahan-lahan bangkit dalam dirinya. Meng Jianxi melanjutkan, sedangkan untuk cabang-cabang tambahan, ada juga beberapa individu yang menonjol. Namun Long Xi, bakat kekuatannya yang mendalam mengejutkan seluruh klan naga saat itu. Dikatakan bahwa ketika Long Xi masih muda, dia sangat menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan siapapun, dan menolak menerima sumber daya apapun yang ditawarkan oleh klan naga. Namun, hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, dia mencapai alam raja ilahi pada usia 11 tahun dan alam master ilahi pada usia 15 tahun, benar-benar mengejutkan penguasa naga, yang saat itu sedang berkultivasi secara tertutup. Dia mengakhiri pengasingannya lebih awal untuk menemuinya. Mencapai alam master ilahi di usia 15 tahun tanpa mengandalkan sumber daya apapun, niscaya membuat Long Wangchu, yang telah dibekali dengan sumber daya tingkat atas klan naga namun membutuhkan 6 jiazi untuk mencapai alam yang sama, tampak sama sekali tidak memadai. Sambil mendesah, Meng Jianxi berkata, mencapai alam master ilahi di usia 15 tahun tanpa mengandalkan sumber daya tingkat tinggi. Ini tidak hanya akan mengguncang klan naga, tetapi bahkan di kerajaan dewa, ini akan menyebabkan kehebohan besar. Paling tidak, aku dan saudaraku masih jauh dari mencapai tingkat seperti itu. Inilah sebabnya gadis naga berwajah bekas luka terkenal di berbagai kerajaan dewa. Kudengar bekas luka di wajahnya muncul di tahun yang sama, saat dia berusia 15 tahun. Yun Ce berbicara perlahan, suaranya sangat tenang. Meng Jianxi mengernyitkan dahinya sedikit, berusaha mengingat kronologi kejadiannya. Ia lalu mengangguk, benar, sekitar waktu itu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Paviliun Istana Langit Mendalam, Long Xi memiliki kecantikan yang luar biasa saat ia dewasa, menarik perhatian banyak anggota klan naga. Long Wangchu bahkan berulang kali memohon kepada penguasa naga untuk menganugerahkan Long Xi kepadanya. Bang! Sebuah retakan tiba-tiba muncul di meja teh di samping Yun Ce. Meng Jianxi tiba-tiba berhenti berbicara. Yun Ce mengangkat tangannya, dan tertawa kecil, aku hampir mencapai terobosan. Sedikit energi mendalamku meluap. Lanjutkan. Meng Jianxi menundukkan matanya sedikit dan melanjutkan dengan nada bicaranya sebelumnya, bakat Long Xi sangat luar biasa hingga menggemparkan dunia. Penguasa naga tentu saja berharap agar dia bersatu dengan Long Wangchu. Seperti yang kamu katakan, pada tahun itu juga, dua bekas luka mengerikan muncul di wajahnya, membuat Long Wangchu takut untuk mengejarnya. Apa yang baru saja dikatakan Saudara Yuan? Mungkinkah kamu mencurigai kedua bekas luka ini ditimbulkan sendiri oleh Long Xi untuk menghindari situasi ini? Yun Ce tidak menyangkalnya. Meng Jianxi merenung sejenak, alisnya masih berkerut. Tetapi wanita secara alami sangat mementingkan penampilan mereka,
dan gadis-gadis muda bahkan lebih dari itu, menghargainya di atas kehidupan mereka. Selain itu, Long Wangchu adalah satu-satunya pewaris langsung dari garis keturunan naga leluhur dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa naga di masa depan. Jika Long Xi bergabung dengannya, dia bisa menjadi Ratu Naga, berdiri bahu-membahu dengan penguasa naga di puncak klan naga. Untuk mengatakan bahwa dia bersedia merusak dirinya sendiri agar tidak menjadi Ratu Naga. Ini sungguh tidak masuk akal. Sudut mulut Yun Ce berkedut sedikit, seringai terdistorsi terbentuk, bahkan burung phoenix yang paling rentan dan kesepian tidak akan pernah memandang baik seekor ayam jantan, tidak peduli seberapa cerah warna bulunya. Tenggorokan Meng Jianxi seakan tercekat, dan dia segera mengoreksi dirinya sendiri, jika memang begitu, maka gadis naga berwajah bekas luka ini memiliki karakter yang sangat kuat dan teguh. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Long Xi selalu diperlakukan dengan baik di klan naga. Berarti setelah itu, penguasa naga tidak marah padanya karena hal ini, dan dia juga tidak terus memaksakan masalah ini. Suara Yun Ce tetap tenang seperti sebelumnya. Tetapi hanya suaranya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari klan naga selama bertahun-tahun, memang demikian adanya. Meng Jianxi tidak meragukan hal ini. Raja naga telah hidup sangat lama. Dia tenang dan berpikiran terbuka. Jika Long Xi benar-benar merusak dirinya sendiri, Raja Naga mungkin akan merasa bersalah karenanya. Selain itu, menurut beberapa sumber yang relatif dapat diandalkan, Raja Naga telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengadopsi Long Xi sebagai putrinya di depan umum, tetapi dia selalu menolak. Keinginan dan urgensi untuk mengangkat Long Xi sebagai putrinya setidaknya membuktikan bahwa dia sangat menyayanginya dan tentu saja akan memperlakukannya dengan baik. Ada juga informasi lain yang cukup dapat diandalkan, wilayah Long Xi praktis merupakan zona terlarang yang eksklusif untuknya. Di bawah perintah ketat penguasa naga, tidak seorang pun berani masuk tanpa izin, yang jelas merupakan bentuk favoritisme. Selain itu, tidak ada laporan tentang dia yang diganggu atau dikucilkan oleh anggota klan naga. Dialah orangnya. Meskipun dia tinggal di dalam klan naga, dia sangat dingin terhadap mereka semua, menyebabkan sebagian besar klan naga takut dan menjaga jarak darinya. Ada satu hal lagi. Baru 4 hari yang lalu, angin aneh tiba-tiba muncul dari pegunungan naga leluhur, seolah-olah seseorang telah mencapai terobosan ke alam kepunahan ilahi. Namun, fenomena itu jauh lebih hebat daripada terobosan alam kepunahan ilahi yang biasa. Jika itu benar-benar fenomena terobosan setengah dewa, dan fenomena itu dapat dirasakan dari jarak yang sangat jauh, itu pasti seseorang dengan bakat kekuatan mendalam yang luar biasa tinggi. Saya menduga itu kemungkinan besar Long Xi. Meng Jianxi berhenti di sana. Sebagai satu-satunya klan binatang yang masih hidup di dunia ini, klan naga selalu disibukkan dengan urusannya sendiri dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Tentu saja, 6 kerajaan dewa jarang memperhatikan masalah klan naga. Fakta bahwa Meng Jianxi dapat memahami dan mengingat begitu banyak tentang Long Xi sudah cukup luar biasa, menunjukkan dedikasi dan ambisinya selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan ambisinya selama 1 abad dihancurkan oleh Yun Ce. Sebagai orang yang cukup cerdas, ia lebih banyak menjawab pertanyaan dan jarang menanyakannya. Yun Ce tidak melanjutkan pertanyaannya lebih lanjut. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan, anak Dewa Jianxi, dalam beberapa tahun terakhir, apakah kamu pernah bertemu dengan wanita dengan nama keluarga, Xia? Xia. Meng Jianxi merenung sebentar, lalu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar ada orang dengan nama keluarga itu. Yun Ce mengangguk, lalu berdiri. Mulai hari ini dan seterusnya, aku perlu terus diberitahu tentang pergerakan semua putra dan putri dewa. Semua pergerakan mereka. Jika ada informasi yang relevan, segera beritahu aku. Jika aku sedang berkultivasi, beritahu Lu Laiseng, dan dia akan segera menyampaikannya kepadaku. Dalam pandangan Meng Jianxi, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Yun Ce telah resmi mulai mengambil identitas anak dewa penenun mimpi. Dia segera menjawab, saya mengerti, Saudara Yuan. Tenang saja, terlepas dari apakah informasi itu benar atau tidak, saya akan menyampaikannya kepada Anda tanpa ada yang terlewat. Saya yakin Saudara Yuan akan mampu membuat penilaian yang akurat. Baiklah, kamu boleh pergi. Setelah Meng Jianxi pergi, ekspresi tenang yang dipaksakan Yun Ce akhirnya hancur. Dia memejamkan mata dan mengembuskan napas panjang dan keruh. Meskipun 2 bekas luka mengerikan di wajah Long Xi selalu seperti duri beracun yang tertanam dalam di hatinya, setidaknya, dia aman dan diperlakukan dengan baik di dalam klan naga. Hal ini tentu saja mengangkat beban berat dan kekhawatiran dari jiwanya. Sekarang, aku sudah cukup kuat. Aku bisa melindungi diriku sendiri, dan aku telah menemukan cara untuk membangunkan ibu. Aku tidak perlu lagi bergantung pada siapapun, dan aku juga tidak menginginkannya. Namun, kamu muncul di saat seperti ini. Aku tidak membencimu. Di masa depan,
saat aku menyelamatkan ibu, jika dia ingin bersatu kembali denganmu, aku tidak akan menghentikannya. Namun sebelum itu, tolong jangan ganggu ibu dan aku. Karena apa yang kamu bawa, mungkin hanya akan menjadi bencana. Saya mohon padamu. Perkataan Longxi saat itu, tenang namun menusuk, bergema berkali-kali di lautan jiwanya. Longxi putriku, jaga dirimu baik-baik. Kamu benar. Saat ini aku tengah terjerat dalam berbagai malapetaka. Jika aku mendekatimu dengan paksa, itu hanya akan mengganggu kedamaianmu dan mendatangkan malapetaka yang tak terduga. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Meskipun kamu tidak pernah menungguku, tidak pernah mengharapkan apapun dariku. Tapi, kamu tetaplah putriku dan Sensi. Luka di hatimu, luka di wajahmu, akan kusembuhkan semuanya. Setidaknya, berikanlah aku kesempatan untuk menebus kesalahanku, sehingga suatu hari nanti, aku dapat mendengarmu memanggilku ayah. Klan Naga. Kebaikanmu terhadap Longxi. Setelah semua masalah selesai, aku akan membalasmu 10.000 kali lipat. Sekalipun abis terguling, aku akan menjamin keselamatan klan naga. Waktu mengalir perlahan seiring dengan melayangnya debu jurang, dan sebelum dia menyadarinya, Yun Ce telah berada di kerajaan penenun mimpi selama setahun. Dan tahun ini merupakan tahun yang paling bergejolak di dunia abis dalam beberapa waktu terakhir. Terutama di setiap wilayah dekat Lautan Kabut, suasananya menjadi sangat aneh. Karena di dalam Lautan Kabut, seorang kaisar telah muncul. Atau lebih tepatnya, seorang kaisar telah selalu ada. Kaisar Kabut. Awalnya, ketika nama Kaisar Kabut tersebar, semua orang percaya bahwa itu adalah tipuan yang dibuat oleh orang yang tidak penting. Selain itu, dia berani menggunakan gelar Kaisar, sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Namun setelahnya, setiap kemunculan Kaisar Kabut menyebabkan gelombang yang semakin besar di luar Lautan Kabut. Karena Kaisar Kabut yang legendaris itu mampu mengendalikan debu jurang, mengendalikan binatang buas, dan bahkan seketika menghilangkan erosi debu jurang yang diyakini tak tersembuhkan. Legenda-legenda itu semakin lama semakin aneh, semakin dibesar-besarkan, dan semakin menggelikan. Namun, lama-kelamaan, semakin banyak orang yang tak dapat lagi tertawa, sebab dengan munculnya Kaisar Kabut berulang kali, rumor-rumor Kaisar Kabut itu bukan lagi sebuah rumor, tetapi menjadi sesuatu yang disaksikan semakin banyak orang. Tidak diragukan lagi itu adalah semacam kejutan yang sepenuhnya dan sungguh-sungguh mengubah pemahaman mereka. Begitu erosi debu jurang memasuki jantung, kematian tak terelakkan. Ini adalah pengetahuan umum dasar di dunia abis. Dan di antara mereka yang masuk ke abis, 90% meninggal akibat erosi debu jurang. Hilangnya klan binatang secara berturut-turut juga disebabkan oleh kepunahan mereka akibat erosi debu jurang. Namun pemahaman ini hancur total dengan kemunculan Kaisar Kabut. Saat satu demi satu orang yang terkutuk menyaksikan erosi debu jurang mereka sepenuhnya dihilangkan oleh Kaisar Kabut hanya dengan satu kata, ejekan berubah menjadi keraguan, dan keraguan berubah menjadi harapan. Sejak 10 bulan lalu, sejumlah besar orang akan menyeret tubuh mereka yang penuh erosi debu jurang, atau membawa teman, keluarga, atau orang-orang terkasih yang telah memasuki alam kematian tertentu, ke tepi Laut Kabut setiap hari, mencari kemunculan Kaisar Kabut dan berharap mendapatkan anugerah legendaris. Sampai 2 bulan yang lalu, selama salah satu penampakan Kaisar Kabut di tengah kabut abu-abu yang berputar-putar, ia menghilangkan erosi debu jurang dari lebih dari 1.000 orang hanya dalam beberapa tarikan napas. Catatan terjemahan. Gadis naga berwajah bekas luka, Ba Mianlong Nu, Ba Mianlong, gelar deskriptif yang diberikan kepada Longxi karena bekas luka di wajahnya. Debu abisal, Yuan Chen, energi penghancur yang berasal dari debu jurang. Energi ini merusak dan mengikis makhluk hidup dan lingkungan. Garis keturunan naga leluhur, Zulong Yimai, merujuk pada garis keturunan yang diturunkan dari naga asli yang paling kuat. Bakat kekuatan mendalam, Suan Dao Tianfu, bakat dan potensi dalam mengolah energi mendalam, sumber kekuatan di dunia ini. Jiazi, sebuah siklus 60 tahun dalam siklus berusia 60 tahun seksagenari tradisional Tiongkok. Divine Extinction Realm, Shen Mi Jing, batas ilahi, kultivasi tingkat tinggi dalam sistem kekuatan dunia ini. Xia, nama keluarga umum di Tiongkok.